Adakah petunjuk di dalam Al-Quran bagi suami istri tentang mendapatkan kehamilan yang baik? Pada keterangan video-video yang telah berlalu, telah kita bicarakan hal-hal yang harus diperhatikan mengenai pendidikan dan pelajaran bagi keturunan. Kurangnya perhatian tentang pendidikan bagi keturunan menurut ajaran Islam akan menimbulkan kenakalan remaja dan penyesalan pada ibu bapak. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pendidikan yang baik bagi keturunan hendaklah dimulai dari waktu orang belum menikah, sampai pada waktu berumah tangga sebagai suami istri, sewaktu menghamilkan, seterusnya pada waktu membesarkan dan mempergauli anak yang dilahirkan. Orang diperintah agar selalu bersikap amar ma'ruf nahi mungkar. Surat ketiga ayat 104, surat ke-29 ayat 45, sebagai amal soleh dalam masyarakat. Hal ini sangat diperlukan agar menjadi kebiasaan hidup hingga mendarah daging yang nantinya berpengaruh positif pada keturunan. Orang diperintah meminum dan memakan sesuatu dengan mengingat dan menyebut asma Allah. Surat kedua ayat 173, surat kelima ayat 4, surat ke-6 ayat 121, dan surat ke-6 ayat 145. Minuman atau makanan itu pun hendaklah yang halal dan yang baik. Surat kedua ayat 168 dan surat kelima ayat 88. Yang halal yaitu yang diizinkan Allah memakannya menurut ketentuan yang tercantum di dalam Al-Quran. Sedangkan yang baik ialah yang bersih, bergizi, dan menyehatkan pertumbuhan badan. Semua itu hendaklah menjadi kebiasaan hidup, bersih dari noda dan kejahatan, hingga kemudiannya berpengaruh positif pada keturunan. Surat kedua ayat 187 dan surat kedua ayat 222 dan ayat 223. Pada ayat suci ini secara terang bahwa Allah memerintahkan agar setiap suami mencampuri istrinya agar mendapatkan keturunan untuk generasi penerus yang semuanya nanti akan hidup kembali di akhirat dalam kebahagiaan. Karenanya teranglah bahwa Allah melarang perbuatan pencegahan kehamilan. Surat ke-6 ayat 140, surat ke-6 ayat 151, dan surat ke-17 ayat 31. Bahkan sebaliknya memerintahkan setiap orang beranak banyak. Perintah untuk mencampuri istri untuk mendapatkan keturunan demikian lebih diutamakan pada malam hari puasa Ramadan. Bahwa suami istri yang pada waktu siang hari telah menempuh ujian hidup, menahan lapar dan haus, mengalami penderitaan dan apa-apa yang biasanya berlaku pada orang-orang miskin. Mereka dapat menginsafi kelemahannya sebagai manusia yang semuanya kebutuhan hidupnya diciptakan dan diatur oleh Allah pencipta segalanya, dan yang hukumnya harus dipatuhi. Pada malam hari, suami istri itu telah lulus dari ujian yang disediakan Allah. Mereka menang dalam berbagai cobaan dan godaan setan. Waktu itulah mereka diberi tugas untuk melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan keturunan. Sebagai suami istri yang telah matang dari ujian dan berpengalaman, tentulah mereka memiliki kepribadian unggul, bersih, dan sempurna menurut Islam dan kemanusiaan. Menurut hukum kausalita, surat ke-18 ayat 84. Dan hukum lingkungan, pastilah anak yang akan dihamilkan si istri waktu itu adalah pribadi yang sehat dan bersusila tinggi di kemudian hari, kecuali Allah menghendaki lain. Surat ke-57 ayat 22. Berdasarkan keterangan di atas ini terdapatlah petunjuk konkret tentang cara bagaimana mendapatkan kehamilan bagi suami istri beragama Islam. Semuanya ternyata wajar, logis, dan dapat dilaksanakan oleh setiap orang. Karenanya jelaslah bahwa Al-Quran mengandung logika konkret dan orang-orang yang melaksanakan hukum Allah pasti unggul dalam kehidupan di dunia kini dan di akhirat nanti. Surat ke-27 ayat 79, surat ke-69 ayat 51, surat ketiga ayat 139, dan surat ke-47 ayat 35.